Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diajukan pertanyaan kepada para ayah, anak yang seperti apa yang diinginkan? Tentu banyak sekali harapan tertumpah kepada setumpuk kriteria. Misalnya menjadi anak soleh-solihah. Sebagian lain bermimpi agar anak keturunannya menjadi penyejuk pandangan mata dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada yang salah dengan sederet harapan itu. Namun apa yang ingin dicatat adalah bahwa umumnya para ayah tidak tahu tentang tanggung jawab besarnya dalam melahirkan generasi terdidik atau berakhlak, dan bukan hanya bersekolah, kuliah, lalu berebut mengisi lowongan kerja. Kita sering menyaksikan betapa banyak orang tua yang amat peduli tentang nilai rapor anaknya, nilai UNAS-nya, agar bisa sekolah di SMP atau SMA favorit. Lalu supaya bisa melanjutkan ke universitas ternama dan mendapatkan pekerjaan yang mapan dan berkeluarga. Itu semua termasuk kelompok penyejuk pandangan mata atau qurrata a'yun. Kalau hanya sebatas itu mimpi orang tua, lalu kemanakah visi agar anak keturunan kita terdidik menjadi imam bagi orang yang bertakwa? Karena itulah diperlukan reorientasi visi berkeluarga, bahwa menikah bukan hanya membangun rumah tangga, tetapi membangun kehidupan, membangun peradaban. Oleh karena itu, orang tua wajib memastikan anak keturunannya berpendidikan dan berkualitas pemimpin, bukan hanya sekadar generasi pekerja. Generasi terdidik yang selalu terpanggil untuk melakukan perbaikan akhlak dan kehidupan sosial dimanapun ia berada. Sebuah tulisan karya Sarah binti Khalil bin Zagilalah Al-Mutiri yang tertulis untuk meraih gelar magister di Fakultas Pendidikan Universitas Al-Qura Mekah bisa menuntun para ayah untuk lebih peduli dengan kualitas pendidikan anak-anaknya. Tulisan ilmiah tersebut berjudul Dialog Orang Tua dengan Anak dalam Al-Qur'anul Karim dan aplikasi pendidikannya. Menurut Sarah, terdapat 17 dialog berdasarkan tema antara orang tua dengan anak dalam Al-Quran yang tersebar dalam 9 surat. Ke-17 dialog tersebut dengan rincian. Dialog antara ayah dengan anaknya terdapat 14 kali. Dialog antara ibu dan anaknya sebanyak 2 kali. Dialog antara kedua orang tua tanpa nama dengan anaknya ada 1 kali. Jika kita bandingkan, ternyata di antara dialog ayah dengan anaknya jauh lebih banyak ketimbang dialog antara ibu dengan anaknya, 14 dibanding 2. Kisah Al-Quran tentang dialog ayah dengan anak yang dominan tentu bukan karena kebetulan, tetapi sekaligus memberikan pesan kuat bahwa pendidikan anak versi Al-Quran adalah berpusat pada sang ayah. Ayah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendidikan dan akhlak anak, bukan ibu, apalagi guru, atau diserahkan pembantu. Perhatikanlah bagaimana Nabi Adam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan konflik anak-anaknya, Qabil dan Habil. Bagaimana Nabi Nuh memanggil-manggil putranya naik perahu. Bagaimana Nabi Lut prihatin dengan anak istrinya yang terlibat LGBT. Juga Nabi Ibrahim membesarkan Ismail dalam ketaatan dengan model pendidikan dialogis, bukan hanya perintah dan larangan. Juga bagaimana Nabi Ayub menjelang ajalnya berwasiat tentang tauhid pada anak-anaknya. Tak ketinggalan bagaimana kisah Luqmanul Hakim mendidik anaknya tentang syukur, akidah, akhlak, dan menegakkan ibadah terutama sholat,
juga tentang kesederhanaan. Quran surat 31 ayat 12 sampai 19. Semua menunjukkan dominasi ayah dalam pendidikan akhlak anaknya. Naifnya, kini banyak muncul fenomena ayah bisu dalam rumah. Inilah salah satu penyebab munculnya banyak masalah kenakalan anak yang melampaui usianya. Sebagian ayah sering kehabisan tema untuk bicara dengan anak-anaknya. Sebagian lagi hanya mampu bicara uring-uringan dengan intonasi tinggi alias marah-marah. Ada lagi yang diam saja. Hampir tidak bisa dibedakan saat sakit gigi atau sedang sariawan, atau memang tidak bisa bicara. Sementara sebagian lagi irit energi, pelit bicara. Kalaupun bicara, hanya monoton dan seperlunya saja. Maka pantas hasil generasi penerus ini memprihatinkan, jauh dari yang diharapkan peradaban Islam. Hal yang sama terjadi di Indonesia. Eli Risman Musa, SPI, pemerhati kenakalan anak, menemukan fakta bahwa ternyata sangat banyak anak-anak kita yang berayah ada, berayah tiada. Maksudnya, banyak anak-anak yang bertemu ayahnya sebentar di pagi hari atau bahkan tidak bertemu sama sekali, dan baru bertemu lagi di malam hari. Hasil penelitian yang dilakukan di Amerika oleh Benny Biller menunjukkan waktu efektif antara anak dan ayahnya adalah 19 menit sehari atau hanya di akhir pekan saja. Lalu apa yang bisa diharapkan dari 19 minutes father tersebut? Kenyataan inilah yang banyak dihadapi oleh anak-anak kita, sehingga tidak berlebihan jika Eli Risman berkesimpulan, mengapa anak-anak sekarang nakalnya kelewatan? Menurut Eli, karena Indonesia is the fatherless country. Artinya, Indonesia bukanlah negara janda, tetapi ayah hadir hanya secara fisik. Tetapi mereka tidak hadir secara emosional dan spiritual dalam waktu dan jumlah yang cukup di hadapan anak. Penelitian Sarah menegaskan spirit bahwa keluarga, khususnya ayah, menjadi penanggung jawab utama dalam mempersiapkan generasi penerus. Salah jika ada yang memahami bahwa dialog ibu tidak penting. Jelas sangat penting. Apalagi banyak tradisi yang tidak bisa dipungkiri bahwa intensitas pengasuhan ibu kepada anak jauh lebih dominan ketimbang ayah. Pemahaman yang benar adalah Al-Quran seakan ingin menyuruh kepada semua ayah, wahai ayah, bicaralah. Kalian harus lebih rajin berdialog dengan anak, lebih sering dibanding ibu yang sehari-hari bersama buah hati kalian. Jangan abai, apalagi menelantarkan pendidikan buah hati. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tufatul Maudud berpesan, jika terjadi kerusakan pada anak, penyebab utamanya ayah. Ingatlah, seorang anak bernasab pada ayahnya, bukan ibu. Menunjukkan kepada siapa Allah meminta pertanggungjawaban kelak. Boleh saja ayah berbagi peran pendidikan kepada ibu atau guru di sekolah atau ustadz di pesantren, tetapi tanggung jawab pendidikan anak tidak bisa dialihkan pada siapapun, tetap pada pundak sang ayah. Bukan ibu, bukan guru, apalagi suster pembantu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Fadlan Rabani Garamatan dari Pedalaman. Hari ini menerima wakaf Quran dari Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Alhamdulillah, Al-Quran ini sangat cocok untuk berdakwah di pedalaman. Selain kertasnya bagus, ada tafsirnya, jadi anak pedalaman bisa dengan mudah membacanya. Dan saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita wakaf Quran untuk Irian bersama Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Kita berdakwah untuk pedalaman. Dan Al-Quran ini bermanfaat sekali, terutama untuk dakwah di pedalaman dan khususnya untuk santri luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.